Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya Jihan Adila Zaki. Saya Fatmawati. Dan saya Julia Maharani. Sesuai janji, kali ini kelompok kami akan ngebahas salah satu reaksi biokimia yang sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari, namun jarang kita sadari. Apa itu? Respirasi anaerob. Yaps, respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, sahabat sains, pernah nggak sih kalian penasaran gimana caranya roti itu bisa mengembang atau gimana balon bisa terisi gas padahal cuma menggunakan ragi dan gula? Nah, untuk itu, pada video kali ini kita akan ngebahas sampai tuntas, mulai dari konsep dasarnya, tahapannya, hingga praktikum langsungnya. So, grab your drink, sit back, and let's dive into the science. Sahabat sains, sebelum kita mulai praktikumnya, kita perlu tahu bahwa apa sih respirasi anaerob itu? Respirasi anaerob adalah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mengurai senyawa organik. Untuk tempat terjadinya, terjadi pada sitoplasma atau cairan sel, dan pada mikroorganisme sering terjadi pada bakteri dan ragi atau jamur bersel tunggal. Pada prosesnya, respirasi anaerob ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap glikolisis dan tahap fermentasi. Pada tahap glikolisis, terjadi proses pemecahan satu molekul glukosa yang terjadi di sitosol sel yang menghasilkan dua molekul asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Dan pada tahap fermentasi, terjadi proses di mana asam pirufat diubah menjadi produk akhir lain untuk beregenerasi NADH kembali menjadi NAD+. Tanpa pasokan NAD+, proses glikolisis akan terhenti. Nah, pada tahap fermentasi ini, terjadi dua jalur produk akhir yang menjadi fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, sahabat sains, kita telah paham nih bahwa apa sih yang dimaksud dengan respirasi anaerob serta bagaimana prosesnya. Untuk itu, pada video ini kita akan melakukan sebuah eksperimen mengenai pembuktian benar nggak sih bahwa reaksi fermentasi itu bisa menghasilkan alkohol dan gas CO2. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita mulai eksperimennya. Let's go! Jadi, bahan yang kami gunakan yaitu Fermipan, Air hangat, gula. Balon dan botol. Step pertama, siapkan gelas dan air hangat. Kemudian, masukkan setengah sendok makan ragi. kemudian kita masukkan air hangat secukupnya. Oke, setelah itu kita aduk merata. Harum, Pak. Oke. Lalu masukkan 3 sendok gula pasir, lalu aduk merata. Ojo. Masuk suara. Kemudian masukkan campuran ragi dan gula ke dalam botol menggunakan corong. Lalu botolnya dikocok. Tutup botol menggunakan balon dan tunggu hingga mengembang menggunakan stopwatch.
Setelah melakukan proses praktikum dan menunggu perkembangan balon dalam waktu yang cukup lama, kita dapat lihat bahwa waktu berdirinya balon itu pada menit ke-6 detik ke-32 dan waktu membesarnya balon kami ambil pada menit ke-13 detik ke-19. Nah, setelah menyelesaikan eksperimen tadi, kita akan mengisi sebuah tabel pengamatan berikut, di mana sebelum percobaan, gelembung dalam larutan itu tampak bening dan tenang, sama sekali belum terlihat adanya buih atau gelembung udara di dalam botol. Namun, setelah percobaan, muncul banyak gelembung udara aktif yang naik ke atas dan membentuk lapisan busa tebal di dalam permukaan larutan. Keadaan balon sebelum percobaan dalam kondisi kempis, lembek, dan terkulai pasif di bagian leher botol. Namun tetapi, setelah percobaan, balon terisi penuh oleh gas, merenggang elastis, serta berdiri tegak dan mengembang besar. Untuk bau yang tercium, sebelum percobaan, tercium aroma khas bahan ragi instan dan manisnya gula yang masih samar. Namun, setelah percobaan, tercium aroma tajam dan menyengat khas peragian atau fermentasi alkohol yang menyerupai bau daripada tape. Untuk suhunya, sebelum percobaan, itu larutannya terasa hangat suam-suam kuku karena pengaruh penggunaan air hangat di awal. Namun, sesudah percobaan, suhu larutan mengalami penurunan hingga terasa hangat suam mendekati suhu ruangan. Oke, kita telah mengisi tabel hasil pengamatan eksperimen kita sebelumnya. Selanjutnya, kita punya beberapa pertanyaan nih yang harus kita jawab yang berkaitan dengan eksperimen kita sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama, mengapa pada percobaan tersebut botol ditutup rapat menggunakan balon karet? Jawabannya karena ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan anaerob atau tanpa oksigen, sebab ragi Saccharomyces cerevisiae hanya akan melakukan proses fermentasi alkohol secara maksimal ketika pasokan oksigen dari luar terhenti. Selain menciptakan suasana tanpa udara, balon karet yang elastis ini bertindak sebagai alat penampung gas sekaligus indikator visual. Ketika proses fermentasi berlangsung di dalam botol, gas hasil reaksi akan terperangkap, memberikan tekanan ke atas dan secara bertahap mendorong balon hingga berdiri tegak serta mengembang. Pertanyaan kedua, apakah fungsi ragi pada percobaan tersebut? Jawabannya, ragi instan berfungsi sebagai penyedia mikroorganisme hidup berupa jamur uniseluler Saccharomyces cerevisiae yang membawa berbagai enzim metabolisme untuk bertindak sebagai biokatalisator. Di dalam sel ragi, enzim-enzim tersebut bertugas untuk mencerna, memecah, dan mengolah senyawa gula yang dilarutkan menjadi produk baru berupa alkohol, gas karbon dioksida, serta energi dalam bentuk ATP. Tanpa adanya ragi, molekul gula di dalam botol tidak akan bisa terurai karena tidak ada agen hayati yang memicu reaksi kimia fermentasi tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah fungsi gula pada percobaan tersebut? Jawabannya, gula pasir berfungsi sebagai substrat utama atau sumber nutrisi utama atau karbohidrat yang mengandung molekul glukosa sebagai bahan baku awal proses metabolisme ragi. Sel ragi mengonsumsi dan memecah struktur kimia gula melalui jalur glikolisis untuk memperoleh energi ATP yang dibutuhkannya agar tetap hidup dan beraktivitas. Dari proses perombakan rantai karbon pada gula inilah, ragi menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida yang mengembangkan balon serta cairan etanol yang menimbulkan aroma khas. Selanjutnya, pertanyaan keempat, mengapa air yang digunakan harus hangat? Dapatkah kita menggantinya dengan air dingin atau mendidih? Jelaskan analisismu. Jawabannya karena air hangat dengan suhu sekitar 30 derajat sampai 35 derajat Celcius wajib digunakan karena merupakan suhu kerja optimal bagi enzim-enzim metabolisme di dalam sel ragi untuk bereaksi secara cepat dan efisien. Kita tidak dapat menggantinya dengan air dingin maupun air mendidih. Jika menggunakan air dingin, sel ragi dari enzimnya akan berada dalam kondisi inaktif atau tertidur, sehingga proses fermentasi berjalan sangat lambat atau tidak terjadi sama sekali. Sedangkan jika menggunakan air mendidih, suhu ekstrem tersebut akan merusak struktur protein enzim atau denaturasi dan mematikan sel ragi sehingga secara permanen sehingga reaksi fermentasi gagal total.
Pertanyaan kelima, mengapa gelembung pada larutan bertambah banyak? Jawabannya, karena akibat tingginya aktivitas ragi dalam merombak molekul gula menjadi energi. Salah satu hasil sampingan dari tahap dekarboksilasi asam pirufat pada reaksi peragian ini adalah pelepasan molekul gas karbon dioksida atau CO2. Karena reaksi kimia ini berlangsung di dalam medium cair, gas CO2 yang baru terbentuk akan terdesak naik ke permukaan larutan untuk mencari jalan keluar, sehingga membentuk lapisan buih dan gelembung udara yang semakin melimpah seiring berjalannya reaksi. Selanjutnya, pertanyaan keenam. Proses apa yang terjadi di dalam botol sehingga menyebabkan keadaan balon berubah? Jawabannya, proses yang terjadi di dalam botol adalah tahap dekarboksilasi oksidatif dan peragian pada fermentasi alkohol, di mana ragi mengurai asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid dengan melepaskan molekul gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yang terus-menerus diproduksi ini akan berkumpul memenuhi ruang kosong dari botol, dan karena tidak ada celah udara untuk keluar, gas tersebut menekan dinding dalam balon karet secara perlahan. Tekanan akumulasi gas yang semakin kuat itulah yang akhirnya merenggangkan bahan elastis balon sehingga bentuknya berubah dari kempis menjadi mengembang besar. Pertanyaan terakhir atau ketujuh, yaitu mengapa larutan di dalam botol menjadi berbau? Apa yang dihasilkan larutan tersebut? Jawabannya, larutan di dalam botol menjadi berbau menyengat karena reaksi peragian anaerob ini menghasilkan senyawa etanol atau alkohol jenis etil yang bersifat volatil atau mudah menguap ke udara. Hasil akhir lengkap yang diproduksi oleh larutan tersebut dari pemecahan glukosa menjadi 2 molekul etanol atau C2H5OH yang memberi aroma khas seperti tape, 2 molekul gas karbon dioksida atau CO2 yang mengembangkan balon, serta energi bersih sebanyak 2 molekul ATP yang dimanfaatkan oleh ragi untuk bertahan hidup. Oke, sahabat sains, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa respirasi anaerob berupa fermentasi alkohol oleh ragi Saccharomyces cerevisiae berhasil membuktikan terjadinya penguraian glukosa tanpa oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida sebagai pembuat gelembung dan pengembang balon, serta etanol yang menghasilkan aroma menyengat khas peragian. Selain itu, keberhasilan proses fermentasi ini sangat bergantung pada ketersediaan gula sebagai substrat, kondisi botol yang tertutup rapat, serta penggunaan air hangat sebagai media dengan suhu optimal bagi aktivitas enzim ragi. Nah, itu dia penjelasan lengkap sekaligus eksperimen seru dari kelompok kami mengenai respirasi anaerob. Kesimpulannya, tanpa menggunakan oksigen sekalipun, sel-sel seperti ragi tetap bisa survive dan ngerjain tugasnya dengan menghasilkan energi, alkohol, dan gas karbon dioksida yang membuat balon kita mengembang tadi. Semoga penjelasan dari kelompok kami itu mudah dipahami, jelas, tajam, dan mudah kalian cerna ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye! End of flashback. Balon dan Si botol. Dan satu berapa? Sendok teh kapan ini? Sendok makan. Mana sendok teh? Sendok yang kecil. Masukkan ragi 2 sendok menggunakan sendok. Sendok menggunakan sendok. Ulangi tidak. Apa? Kira seperdua tambah seperdua. Ya Allah, baru aja sabar-sabar ya. Masukkan 2 sendok makan. Lalu masukkan 3 sendok. Apa? 3 sendok makan. Lalu aduk merata. Iya, kau cucuk mira kami. Suara murah. Masukkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam ini. Bilang pulang-pulang Sebenarnya nggak jadi asal lambak kibe keindahan.
Tanya jujurnya. Gara-gara itu. Oh iya. Punya aku juga. Masih. Sudah Mi. Saya ngembang maksudnya ke kuliah. Ya kan yang tadi begini sekali. Masa ini? Bahkan kami juga cocok. HP apa? HP apa yang tak bisa di zoom? Ketanya aku. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan dulu. Closing lagi. Itu gue gitu. Agak